Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang mindset. Mungkin dari kalian tuh banyak banget yang bingung ya, kenapa di dunia ini tuh banyak banget strata sosial ya untuk level manusia gitu. Ada yang miskin, ada yang biasa-biasa aja, dan ada yang kaya. Nah, itu semua tuh pasti ada alasan yang gak mungkin mereka yang miskin gitu aja miskin, mereka yang biasa-biasa aja terlahir begitu-begitu aja. Terus mereka yang miskin tanpa kerja keras tiba-tiba lahir langsung kaya gitu. Mungkin beberapa ada gitu, cuman nggak semua. Di sini saya ingin membahas tentang kenapa di dunia ini tuh banyak banget strata sosial yang terjadi. Kalian mungkin akan berpikir seperti yang tadi. Tapi itu tuh kan alasannya tuh apa? Hal yang membedakan dari tiga klasifikasi manusia itu adalah tentang mindset. Nah, ini harus kalian tahu ya, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu selalu terjadi dua kali, yaitu di pemikiran, yang kedua tuh di real life, di kehidupan nyata. Nah, kalau misalkan di pikiran kalian, di cara berpikir kalian, di mindset kalian tuh jelek, hidup kalian tuh akan sejelek itu juga. Tapi ketika pemikiran kalian, cara berpikir kalian, cara melihat dunia kalian tuh lebih bagus, ya hidup kalian juga mungkin akan tertata lebih bagus juga. Nah, di sini saya tuh sering banget ya, kalau misalkan saya tuh entah kenapa ya, ketika saya membahas banyak banget hal di konten-konten saya, yang selalu mendapatkan tanggapan negatif itu selalu tentang mindset. Mindset itu seakan tidak penting gitu. Padahal yang membedakan orang yang biasa-biasa aja, yang miskin, yang kaya raya gitu, itu sebetulnya sesimpel tentang mindsetnya. Saya nih kasih perumpamaan supaya kalian lebih mudah mencerna. Misalkan ada dua orang, si A dan si B. Si A ini mindsetnya tuh konsumtif, si B ini mindsetnya tuh produktif. Mereka berdua tuh dikasih 50 juta. Nah, mungkin ya setahun kemudian yang dikasih 50 juta si A dan si B itu pasti akan jauh berbeda. Si A ini nih yang mindsetnya konsumtif, ini mungkin ya ketika dia dikasih 50 juta, itu mungkin dia lihat bajunya, oh baju saya udah jelek, saya beli baju lah. Celana saya udah jelek, sepatu saya udah jelek, ganti ah. Mungkin masih banyak nih sisanya. Saya beli handphone, beli iPhone yang terbaru. Nah, sisanya masih banyak juga, saya beli motor nih yang keluaran terbaru. Dari hal yang saya sebutin tadi aja, itu udah pasti habis berpuluh-puluh persen dari 50 juta tersebut. Dan harus kalian tahu juga, hal yang kita beli, hal yang kita pakai itu pasti menuju rusak. Ya. Mungkin ya handphone nih misalkan 3 bulan baru kita pakai, mungkin jatuh. iPhone ya, yang harganya 10 juta, 15 juta, itu kalau misalkan jatuh ya, LCD-nya kena atau misalkan dia mati, itu perbaikannya udah berapa? Terus misalkan kendaraan kita itu pasti setiap bulannya tuh harus ada perawatan, harus ada servis. Tapi nih, satu orang yang ini nih, mindsetnya tuh bagus. Dia tuh mindsetnya tuh produktif. Dia berpikir tentang, gimana caranya supaya 50 juta ini menjadi berkali-kali lipat. Saya mungkin berpikir dulu tentang skill saya nih, gimana saya bisa mengelola ini. Skill saya ini nggak punya, saya udah beli course aja, beli kelas aja, gimana caranya supaya saya public speakingnya lebih bagus, sehingga saya bisa bikin konten yang bagus. Nah, mungkin beli lagi nih kelas, misalkan kelas sekarang kan murah-murah, kelasnya paling 500.000, ada yang 200.000, 100.000 juga banyak, 50.000 juga banyak. Mungkin tentang gimana caranya affiliate, gimana caranya dropship, gimana caranya misalkan menjalankan online shop. Skillnya ada, terus pemikirannya juga udah bagus, terbentuk gitu kan. 50 juta itu mungkin akan berkali-kali lipat di beberapa bulan ke depan. Uangnya berputar, terus skill dan mindsetnya juga sudah terbentuk. Dari situ, itu akan sangat terlihat sekali. Satu orang ini nih, dia tuh mindsetnya konsumtif, dan satu orang ini mindsetnya produktif. Nah, ini kalian biar lebih jelas ya, kalian tuh pasti sering banget yang ngomong bahwa banyak orang yang hidupnya itu bagus, yang hidupnya itu banyak uang, atau misalkan kaya raya, itu biasanya tuh mereka tuh selalu berpikir tentang privilege, atau misalkan keberuntungan. Ya. Dia punya bisnis juga karena orang tuanya dia udah punya uang dulunya. Dia punya bisnis juga, dia punya usaha juga karena orang tuanya dulu punya usaha juga. Tapi kalian pernah berpikir nggak? Kalian coba deh, tracking, kalian lihat di sekeliling kalian tuh pasti banyak banget ya orang yang orang tuanya dulu kaya, dan dalam tanda kutip dia tuh punya bisnis, dia tuh punya usaha, terus dia tuh punya duit dibandingkan
warga yang lain gitu. Tapi si anaknya ini dia nggak diajari tentang mindset, nggak diajari tentang berbisnis, nggak diajari tentang gimana caranya menjalankan sebuah usaha. Itu pasti ketika orang tuanya nggak ada, itu hartanya tuh habis, bis gitu. Tapi ya, satu orang yang mungkin nih, dia tuh terlahir dari orang yang biasa-biasa aja, tapi dia selalu, misalkan nih, cari-cari referensi, misalkan dari YouTube, dari TikTok, atau misalkan dari Google, berapa tahun kemudian, dia itu menjadi manusia yang lebih maju. Karena mungkin ya, memanfaatkan digitalisasi atau mungkin teknologi saat ini. Itu apa kalau bukan tentang mindset? Ya, jadi ini untuk kalian nih yang selalu berpikir tentang mindset apa sih mindset apa sih mindset. Kalian berpikirlah coba ya. Kalian coba berpikir kalian tuh yang sering ya ngerendahin mindset. Kalian coba nih, kalian kan ngerendahin mindset nih. Kalian coba cek yang punya misalkan Pajero, yang punya Alphard, yang punya rumahnya bagus. Itu saya yakin bukan orang bego sih. Pasti dia tuh antara punya bisnis, antara punya usaha, atau misalkan punya investasi. Ya, itu pasti. Sedangkan ya usaha, bisnis, investasi itu nggak mungkin mindsetnya tuh jelek. Pasti mindsetnya tuh revolusioner gitu. Pasti mindsetnya tuh ke depan jauh gitu. Sementara kalian nih yang selalu apa sih mindset, pasti tuh motornya juga paling big karbu, motornya juga paling ya mio, vario gitu. Ya, karena kalian nggak tahu perbedaan pemikiran dari orang biasa-biasa aja, orang miskin, orang kaya itu apa, yaitu mindsetnya. Kalian juga mungkin tuh kalian juga mungkin akan lebih sedikit terbuka ya pikirannya ketika ya kalian mungkin berpikir ya seperti ini. Kok kenapa ya dia nih ada yang punya Pajero, ada yang punya bisnis, ada yang punya Alphard juga, dan ada yang misalkan ya nggak ada yang punya kerjaan, mungkin pengangguran, atau kita nih yang punya misalkan gajinya tuh 1 juta sebulan. Kok bisa beda? Kalian coba pikir apa yang membedakan kalian dengan manusia-manusia yang lain tadi? Apakah waktu kita di dunia ini, apakah kita sama kok hidup di dunia itu 24 jam. Tapi kenapa di 24 jam tersebut ada yang bisa ngasihin 1 juta, ada yang bisa ngasihin 20 juta, ada yang bisa ngasihin 100 juta. Kenapa? Ya, karena ininya. Kalau ininya bagus nih, misalkan nih, kalian nih orang yang biasa-biasa aja dengan orang yang kaya. Jangan diambil pikirannya ya. Kalian coba deh, ini orang berdua ini nih, yang biasa-biasa aja dengan yang orang kaya. Dikasih handphone, terus dilempar di jalan. Saya yakin sih ya, dengan handphone tersebut, dia tuh bisa bikin lagi hal-hal yang sudah dia bikin. Karena di sininya tuh udah terbentuk. Di sininya tuh udah ada. Gimana cara berbisnis, gimana cara mengelola uang, gimana cara berinvestasi, gimana cara menggulung kekayaan, gimana cara mencari uang yang lebih cepat, yang lebih efektif, yang lebih produktif itu gimana? Itu udah ada di sini semua. Tapi kalian nih yang menertawakan mindset. Kalian tuh berpikir, dia keberuntungan. Dia terang aja dia tuh pendidikannya bagus. Terang aja dia tuh terlahir dari keluarganya tuh yang udah bagus. Dia tuh nggak pernah hutang. Dia itu dari kecilnya tuh enak. Jadi dia nggak banyak pikiran. Itu pemikiran-pemikiran yang membedakan antara orang yang miskin yang biasa-biasa saja dengan orang yang kaya banyak. Semoga bermanfaat.